Shalom kaum ibu, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memperingati kematian Tuhan. Kami tahu betapa pentingnya kematian Tuhan itu. Kalau Tuhan tidak mati menebus dosa kami, maka kami akan hidup sia-sia. Kami akan binasa Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah mau berkorban bagi kami, menggantikan dosa-dosa kami, mati di atas kayu salib, maka kami boleh beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para kaum ibu. Kali ini saya akan membahas topik Yesus mati untuk menebus kita dari apa? Sekali lagi, Yesus mati untuk menebus kita dari apa? Yesus mati untuk menebus kita dari apa saja? Yang pertama, Yesus mati untuk menebus dosa kita. Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia atau di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa itu tujuan penebusan Yesus. Efesus 1 ayat ke-7 juga berbicara hal yang sama, dikatakan di sini, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bahkan dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Jadi Yesus mati adalah untuk menebus dosa kita. Yang kedua, Yesus mati untuk menebus segala kejahatan. Titus 2 ayat 13 sampai 14, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi jelas di sini bahwa Yesus menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib, adalah untuk menebus kita dari segala kejahatan. Jadi supaya kita ditebus dari segala kejahatan kita. Itu sebabnya kita tahu Yesus mati untuk menebus kita dari segala kejahatan. Kemudian yang ketiga, Yesus mati untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan ayat ini dengan sangat jelas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Yesus mati untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu hal yang ketiga. Yesus mati untuk menebus kita dari apa saja. Kita melihat yang keempat, Yesus mati untuk menebus kita dari kuasa kegelapan. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita, ini adalah Yesus, dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih.
Nah, jelas di sini Yesus mati untuk menebus kita, melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Yesus sudah menang mengalahkan iblis, maka musuh-musuhnya sudah dilucuti. Maka kita gak perlu takut lagi tentang iblis dan kuasa kegelapan, karena sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi Yesus mati untuk menebus kita dari kuasa kegelapan. Kemudian yang kelima, Yesus mati untuk menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan sangat jelas surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 19 ini mengatakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Jadi Yesus mati untuk menebus cara hidup kita yang sia-sia, supaya cara hidup kita menjadi benar dengan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang terakhir, saudara. Yesus mati untuk menebus kita dari apa saja, saudara, yaitu dari dunia yang jahat. Sekali lagi, Yesus mati untuk menebus kita dari dunia yang jahat. Galatia 1 ayat yang keempat, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jelas di sini Yesus mati untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Yesus mati untuk menebus kita dari dunia yang jahat. Nah, para kaum ibu, kita sudah belajar. Yesus mati untuk menebus kita dari apa saja. Yang pertama, Yesus mati untuk menebus kita dari dosa. Yang kedua, Yesus mati untuk menebus kita dari segala kejahatan. Yang ketiga, Yesus mati untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang keempat, Yesus mati untuk menebus kita dari kuasa kegelapan. Yang kelima, Yesus mati untuk menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Yang keenam yang terakhir, Yesus mati untuk menebus kita dari dunia yang jahat. Nah, para kaum ibu, mari kita menyadari bahwa betapa karya penebusan Tuhan begitu besar artinya dalam kehidupan kita, sehingga kita dilepaskan ke dalam 6 hal ini. Dan kita beruntung karena kita punya juru selamat, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kepada para kaum ibu, agar para kaum ibu menyadari betapa besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah dilakukan bagi kami. Karena Yesus mau mati bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami, Tuhan, sehingga kami tidak lagi akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami sudah belajar bagaimana Yesus mati untuk menebus kami dari dosa, dari segala kejahatan, dari kutuk hukum Taurat, dari kuasa kegelapan, dari cara hidup yang sia-sia, dari dunia yang jahat, agar kami sadar bahwa hanya karena kasih daripada Allah, karena karya penebusan Kristus, kami bisa terlepas dari semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.